Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, hingga kini masih menjadi ancaman besar dan belum berhasil sepenuhnya dipadamkan. Sejak pertama kali muncul pada 7 Januari lalu, kobaran api telah melalap lebih dari 12.000 bangunan. Berdasarkan laporan terbaru dari ABC News, per 17 Januari, area yang terdampak paling parah adalah Palisades, di mana upaya pemadaman baru berhasil mencakup 31% dari total area yang terbakar, yang luasnya mencapai 23.700 hektar. Sementara itu di kawasan Eaton, tim pemadam telah berhasil menjinakkan sekitar 65% api yang melahap lahan seluas 14.100 hektar. Proses evakuasi di wilayah Palisades telah berjalan dengan baik pada tahap awal, namun warga yang terdampak belum bisa kembali ke rumah mereka dalam waktu dekat. Kondisi lingkungan yang rusak parah membuat mereka harus menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait kepulangan mereka. Tidak hanya permukiman yang luluh lantak, bencana ini juga menghancurkan berbagai tempat ibadah dan fasilitas umum penting. Api melalap sebuah sinagoge bersejarah yang telah berdiri selama 80 tahun, menghancurkan sebuah masjid, 1 gereja Katolik, serta 6 gereja Protestan di sekitar lokasi kebakaran. Otoritas setempat telah mengonfirmasi bahwa sejauh ini kebakaran telah merenggut nyawa 24 orang, sementara 16 lainnya masih dalam pencarian. Tantangan lain yang muncul akibat bencana ini adalah krisis air bersih. Beberapa perusahaan penyedia air telah menyatakan bahwa suplai air di sejumlah kota tidak aman untuk dikonsumsi. Kontaminasi bahan kimia berbahaya dari kebakaran telah menyusup ke dalam sistem distribusi air, sehingga diperlukan pengujian lanjutan sebelum air dapat dinyatakan layak untuk diminum. Situasi ini semakin diperburuk dengan peringatan dari Pasadena Water and Power, salah satu perusahaan layanan air dan listrik di wilayah tersebut, yang meminta masyarakat untuk tidak mengonsumsi air keran mereka hingga ada kepastian mengenai keamanannya. Meskipun berbagai pihak terkait telah bekerja keras dalam upaya pemadaman dan penanggulangan dampak, Amerika Serikat masih menghadapi kesulitan besar dalam menangani kebakaran yang begitu luas ini. Melihat skala bencana yang terjadi, sejumlah negara dari berbagai penjuru dunia mulai menawarkan bantuan, termasuk dari negara-negara yang berada jauh dari Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan adanya kepedulian global terhadap musibah yang menimpa Los Angeles. Baru-baru ini, sebuah unggahan di platform media sosial X menghebohkan publik. Akun bernama Jackson Hinkle menyatakan bahwa Rusia bersedia memberikan perlindungan serta tempat tinggal bagi warga California yang kehilangan mata pencarian akibat kebakaran hutan di Los Angeles. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan dan memicu berbagai reaksi. Pasalnya, Rusia selama ini dikenal sebagai rival utama Amerika Serikat di panggung geopolitik. Namun, kabar tersebut rupanya tidak berasal dari pemerintah pusat Rusia. Gubernur Vladimir Saldo yang menguasai wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia mengungkapkan bahwa ia siap menyambut para korban kebakaran dari California. Namun dengan satu syarat, mereka yang datang tidak boleh memiliki afiliasi atau dukungan terhadap pemerintah Kiev, Ukraina. Saldo juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan Amerika Serikat kerap berseberangan dengan Rusia, ia sepenuhnya memahami bahwa bencana alam adalah kejadian yang bisa menimpa siapa saja tanpa memandang latar belakang politik atau negara asal mereka. Selain isu tawaran bantuan tersebut, hubungan kompleks antara Rusia dan Amerika Serikat kembali memanas dengan munculnya tuduhan terbaru dari pihak Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengkritik keras kebijakan Amerika Serikat dalam menangani kebakaran di Los Angeles. Ia menuding bahwa pemerintah Amerika Serikat bersikap hipokrit dengan menggunakan tenaga narapidana untuk memadamkan api. Sebuah praktik yang menurutnya tak ubahnya kerja paksa, sesuatu yang sering dikecam Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Pernyataan tersebut dikutip oleh media milik pemerintah Rusia, RIA Novosti. Nah, di sisi lain, klaim tersebut langsung menuai tanggapan dari berbagai pihak. Banyak yang menegaskan bahwa keterlibatan narapidana dalam operasi pemadam kebakaran di California bersifat sukarela. Mereka yang memenuhi persyaratan fisik dan memiliki catatan perilaku baik dapat bergabung dalam program ini secara opsional tanpa paksaan. Program ini bahkan dianggap sebagai peluang bagi narapidana untuk berkontribusi secara positif dan memperoleh keterampilan baru. Terkait tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kembali mengangkat narasi yang sering digaungkan Kremlin. Ia menuding
bahwa bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina dalam melawan Rusia justru memperburuk kondisi ekonomi domestik, membuat rakyatnya sering mengalami kesulitan finansial. Pernyataan ini tampaknya menjadi bagian dari kampanye disinformasi yang bertujuan menggoyahkan kepercayaan warga Amerika terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan mereka sendiri. Firefighters struggle to hold back the flames. All 29 fire departments. Iran, melalui Badan Kemanusiaannya Bulan Sabit Merah Iran atau IRCS, turut menawarkan bantuan dalam upaya penanggulangan kebakaran besar yang melanda Los Angeles. Dalam laporan terbaru, IRCS dikabarkan telah mengajukan bantuan kepada Palang Merah Amerika Serikat, ARC, untuk berpartisipasi dalam mengendalikan kebakaran yang masih terus berkobar. Ketua IRCS, Pay Rosanne Colivan, telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Palang Merah Amerika Serikat, Cliff Holtz. Dalam surat tersebut, Colivan menyindir bahwa meskipun Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya, namun mereka masih kesulitan mengatasi kebakaran yang melanda salah satu kota besarnya selama berminggu-minggu. Ia menegaskan bahwa Amerika membutuhkan dukungan dari negara lain untuk menanggulangi bencana ini. Iran yang menyampaikan rasa simpatinya terhadap penderitaan rakyat Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan dan dukungan teknis dalam upaya pemadaman. But how did it happen? And why did the fires spread so quickly? Pada Sabtu lalu, Meksiko menunjukkan solidaritasnya dengan mengirimkan tim pemadam kebakaran ke California. Tim ini bertugas untuk membantu pemadam setempat dalam upaya memadamkan api yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Los Angeles. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, melalui akun media sosial resminya, membagikan kabar mengenai pengiriman bantuan ini. Ia juga menyertakan foto para petugas pemadam yang tampak mengibarkan bendera Meksiko dan California sebagai simbol persahabatan dan dukungan. Dalam unggahannya, Sheinbaum menegaskan bahwa Meksiko adalah negara yang selalu menjunjung tinggi solidaritas internasional. Atas bantuannya ini, Gubernur California Gavin Newsom menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Meksiko. Newsom menegaskan bahwa dukungan ini sangat berarti dalam mempercepat proses pemadaman dan pemulihan pasca kebakaran. Today, we got up to 1,680 National Guard. They're out patrolling the streets and providing relief. Kanada, yang pernah menghadapi bencana kebakaran serupa di tahun 2023, kini membalas kebaikan yang pernah diterimanya dari Amerika Serikat. Saat kebakaran melanda Alberta, Quebec, dan British Columbia tahun lalu, Amerika Serikat mengirimkan lebih dari 2.000 petugas pemadam untuk membantu Kanada dalam menangani kebakaran atau kobaran api yang melahap lebih dari 45 juta hektar lahan. Sebagai bentuk timbal balik atas bantuan tersebut, Kanada kini mengerahkan dukungannya kepada Amerika Serikat dengan mengirimkan pesawat tanker udara serta puluhan petugas pemadam kebakaran hutan yang berpengalaman. Tanker udara ini memiliki kemampuan untuk membawa ribuan galon bahan pemadam api yang akan digunakan untuk membantu para petugas di lapangan dalam upaya pengendalian kebakaran di Los Angeles. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman api dan mengurangi dampak yang lebih besar pada wilayah terdampak. Kehadiran tim pemadam dari Kanada menegaskan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Selain bantuan yang telah dikirimkan sebelumnya, pemerintah Kanada memastikan bahwa lebih banyak personil dan peralatan akan segera dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran di California. Pasukan tambahan ini berasal dari beberapa provinsi seperti Ontario, Quebec, dan Alberta yang siap dimobilisasi kapan saja. Tak hanya itu, tim khusus yang berdiri dari staf teknis senior dari British Columbia juga akan diterjunkan untuk menangani tugas-tugas spesifik sesuai kebutuhan di lapangan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau turut menegaskan pentingnya hubungan erat antara Kanada dan Amerika Serikat yang melampaui sekadar sebagai negara tetangga. Menurutnya, kedua negara selalu berdiri bersama di saat-saat sulit, terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti kebakaran hutan yang terus terjadi di wilayah Amerika. Ukraina pun juga menyatakan kesiapannya untuk membantu California dalam menghadapi kebakaran hutan yang masih belum teratasi. Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa pemerintahannya siap mengirimkan 150 personil pemadam kebakaran terlatih untuk bergabung dalam operasi pemadaman di Los Angeles.
Zelensky juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri serta diplomat Ukraina untuk segera mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan guna memastikan kesiapan tim penyelamat Ukraina dalam membantu pemadaman di California. Namun, di tengah tawaran bantuan ini, muncul kritik dari publik yang mempertanyakan prioritas pemerintah Amerika Serikat dalam pengelolaan anggaran. Banyak pihak menyindir bahwa meskipun kebakaran di wilayah Amerika menimbulkan kerugian besar, bantuan finansial yang dialokasikan untuk Ukraina dan Israel jauh lebih besar dibandingkan dukungan yang diberikan kepada korban bencana domestik. Presiden Joe Biden sebelumnya menyatakan bahwa proses pemulihan Los Angeles agar bisa kembali seperti sedia kala akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat menanggung seluruh biaya operasi pemadaman kebakaran di wilayah tersebut. Meski begitu, pernyataan Biden tidak sepenuhnya meredahkan kritik dari masyarakat. Banyak warga merasa bahwa sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi, mengingat besarnya jumlah dana yang telah dikucurkan untuk kepentingan di luar negeri. Berdasarkan data dari Council on Foreign Relations, Amerika Serikat telah memberikan bantuan kepada Ukraina sebesar 175 miliar dolar atau sekitar 2,8 kuadriliun rupiah sejak konflik dengan Rusia meletus. Sementara itu, menurut analis dari Universitas Brown, total bantuan Amerika Serikat untuk Israel telah mencapai 17,9 miliar dolar, setara dengan 292 triliun rupiah.